Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-34. Rofik memelet Aisyah. Ini dia selengkapnya. Aku menyerahkan foto dan makanan serta buah-buahan, berharap salah satunya ada yang bisa Ica makan. Kalau makanan ini tidak ada yang dimakan, jangan khawatir. Dari foto sama nama saja sudah paten, tapi lewat makanan lebih cepat khasiatnya. Tutur sang dukun yang terlihat masih sangat muda. Tapi mbah, apa khasiatnya cuma bertahan sebentar? Apa saya harus rajin datang kemari untuk memperbarui lagi kalau asiannya sudah habis? Dukun itu malah terkekeh. Ini bukan asihan biasa, cukup sekali saja, efeknya bisa tahunan. Nah, selama itulah kamu bisa manfaatkan, menciptakan keharmonisan, menumbuhkan kasih sayang. Misal kalau asihannya sudah tidak berpengaruh, si perempuan kan tetap sayang dan cinta. Si laki-laki yang bersamaku duduk di samping tampak menunduk. Bisa saja ia malu, karena selama ini hanya memanfaatkan saja istrinya yang tengah terpengaruh ilmu pemikat. Iya mbah, pasti itu yang saya lakukan. Saya sangat sayang sama dia mbah, tidak akan saya sia-siakan. Syaratnya terbilang mudah dan tak perlu datang berkali-kali untuk mengekalkan asihan. Cukup satu kali, pantas saja. Harga yang dipatok pun tak tanggung-tanggung. Aku harus merogoh kocek cukup dalam demi mendapatkan Ica kembali. Aku bertolak ke kampung orang tua Ica untuk melancarkan niat dan juga harapan agar bisa merebut hatinya. Beruntung orang tua Ica dari dulu sangat ramah. Aku disambut dengan baik di sana. Tak ada marah apalagi dendam. Semua seperti baik-baik saja. Karena mereka juga pasti tahu bahwa perpisahan kami bukan atas keinginan aku. Aku memujuk Diar, adik Ica, agar mengantar ke rumah mantan istriku. Tapi bapak mertua melarang. Tak mengapa, aku masih bisa mengandalkan foto dan juga namanya. Tanpa diduga, orang yang kurindu itu datang ke rumah orang tuanya. Untuk pertama kalinya kami bertatap muka setelah dia menikah. Wajahnya semakin cantik dan berisi. Penampilannya lebih rapih dan menawan. Berbeda dari dulu waktu masih bersamaku yang hanya berpakaian seadanya. Aku gelisah, tak sanggup lama-lama melihatnya. Hati tersayat jika mengingat lagi masa lalu. Memilih segera pulang agar tak menjadi prasangka dan kecurigaan. Aku pulang membawa harapan. Dari makanan atau buah yang dibawa akan membuahkan hasil. Katanya hasilnya lebih cepat, semoga saja. Beberapa hari aku menanti reaksi, kata dukun itu. Jika sudah nyangkut, Ica akan mencariku dan datang dengan sendirinya. Tak sabar menunggu. Tiap hari menunggu di teras depan, berharap dia datang. Namun ternyata hal itu tak mudah. Mungkin makanan yang aku bawa tak disentuhnya. Aku tahu, perbuatanku ini salah. Tapi aku berjanji akan bertaubat dan memohon ampun setelah berhasil memikatnya kembali. Hampir 1 minggu, tapi belum juga ada tanda-tanda Ica akan datang. Menurut cerita si Mamang, ajian ini khasiatnya sangat cepat. Dia sendiri berkata hanya 2 hari saja. Mantan istrinya maksa ingin kembali. Aku tahu kalau Ica memiliki pegangan agama yang kuat. Pasti tak mudah meruntuhkan pertahanannya. Temanku memanggil agar aku kembali bekerja. Karena sudah agak lama berlibur. Aku pun tak mungkin meninggalkan proyek yang selama ini aku jalankan. Niatnya besok aku akan pergi ke tempat kerja, melanjutkan pekerjaan, dan menunggu kabar dari orang tuaku jika Ica datang. Sore itu, aku bersiap memasukkan pakaian untuk dibawa besok. Terdengar di depan ramai suara orang berisik. Aku keluar kamar, melihat ada apa di luar. 2 kakakku tengah marah-marah di depan pintu. Bergegas aku mendekat untuk memastikan ada kejadian apa. Mataku membulat besar sempurna saat melihat seseorang yang tengah menangis memohon ingin masuk pada kakak-kakakku. Adik, diriku tak percaya. Adek rindu,
Wajah itu teduh memelas. Ia tampak kuyuh seperti beberapa hari tak tidur. Beraninya kamu bilang rindu? Kamu sudah bukan istrinya Rafiq. Pergi kamu dari sini, tukang selingkuh! Bentak Kak Wulan yang berkacak pinggang di depan pintu. Begitu juga kakak sulungku, Kak Ana. Dan mama tak kalah menentang dan tak mengizinkan Ica masuk. Aku mau ketemu Rafiq, kasih aku masuk teh. Perempuan yang sudah sangat kurindukan itu tampak memohon agar ia diizinkan masuk. Aku menerobos dan menarik tangan Ica agar ia bisa masuk, menggenggam tangannya dan menyembunyikan di belakang tubuhku. Apa-apaan kamu, Fik? Kak Ana tampak marah. Kita bicara di dalam, di luar banyak orang. Malu? Malu? Dia yang gak tahu malu. Kenapa dia datang ke sini? Sudah berkhianat, selingkuh, sekarang nyesel. Terus kamu maunya kamu terima dia, ha? Kak Ana makin membulatkan matanya sambil tangan di pinggang. Sesekali ia menunjuk-nunjuk Ica sambil memaki. Sudah Teh Wulan, Teh Ana, Ma, biar aku yang urus Ica. Biar dia istirahat dulu, kasihan dia pasti capek. Rafiq, Mama tampaknya naik berang. Ma, aku mohon untuk saat ini saja kalian jangan campuri urusanku. Aku sudah kesal dengan sikap mereka selama ini. Kenapa mereka begitu membenci Ica, sedangkan perempuan yang kucintai ini tak pernah melakukan apapun pada mereka? Kakakku yang bernama Wulan dan Ana langsung melangkahkan kaki dengan kasar meninggalkan kami. Begitu juga ibuku. Ia pergi ke kamarnya dengan ocehan dari mulutnya tanda protes atas tindakanku. Dek, kenapa kamu gak telepon kalau mau kesini? Bisa jemput kamu. Tuturku seraya mengusap keringat dan air mata di wajahnya yang tampak tak beraturan. Aku kangen, aku gak punya motor, Manik itu kian sayu. Sama sayang, lebih kangen. Aku memeluk dan menciumnya, melepas segala rasa rindu yang selama ini menggebu. Aku minta maaf, dirinya sambil balas memeluk. Maaf kenapa sayang? Adik tidak salah apa-apa. Aku mengangkat wajahnya, menatap paras ayu yang selalu menjadi bayang-bayangku selama ini. Aku gak bahagia, Aku mau di sini sama Jangan tinggalin aku lagi. Enggak sayang, gak akan. Janji, kemanapun pergi, kamu akan bawa. Akan bahagiakan kamu. Yakin kalau Ajian itu bereaksi. Soalnya waktu aku ke rumah Bapak Ica dan bertanya tentang rumah tangganya, dia bilang bahagia. Tapi sekarang mengatakan tak bahagia. Aku gak kuat, aku kangen. Ica terisak dalam pelukan. Aku bersyukur kekasih hatiku sudah kembali. Takkan pernah aku lepas lagi. Berbagai cara akan aku lakukan agar ia tak pergi lagi meninggalkanku. Ya, memang seharusnya begini. Dari awal tak ada Rafka dalam hidup kami dan mulai sekarang aku akan menjauhkan Ica dari laki-laki itu. Adik sudah makan? Tanyaku kembali mengusap pipi yang tak henti dialiri air mata. Ica menggeleng lemah. Aku gak enak makan, Gak bisa tidur juga, selalu ingat Pantesan kurus begini. Juga selalu kangen sama adik. Makan dulu ya, suapin mau? Ia mengangguk. Aku menuntunnya dengan lembut, mengajaknya duduk di meja makan, lalu menyuapinya. Ia tampak lahap menyantap makanan yang aku suapkan. Apa ada yang tahu kepergian adik dari rumah? Apa Rafka tahu? Enggak, dia kerja, aku kabur, Aku sakit hati, dia jahat. Ica terisak lagi sambil mengelap air mata dengan lengan bajunya. Jahat kenapa? Jika Ica kabur, pasti Rafka tak akan tinggal diam. Pasti mertuaku juga akan mencari. Untuk sementara aku akan sembunyikan Ica dari mereka. Dia selingkuh sama perempuan lain, makanya aku kesini cari Pasti ini balasan karena dulu aku nyakitin Selingkuh? Sama siapa? Aku terkejut mendengar penjelasan Ica. Jadi dia datang ke sini bukan cuma karena asihan, tapi karena melihat Rafka berkhianat. Ini kesempatan untukku agar kami bisa bersatu lagi. Sama perempuan cantik yang ada di kampung kami, Sudahlah sayang, ada di sini. Memang sakit hati, Dek, tapi itu bukan salah adik, itu salah Rafka. Dia yang sudah menghancurkan rumah tangga kita. Lanjutku kemudian. Ica menatap. Iya sayang, aku mau cerai sama Rafka. Cerai? Emang itu yang aku harapkan.
Iya, aku gak sanggup lagi tinggal sama dia. Baik, A akan bantu kamu. Tenang saja, kita akan bersatu lagi setelah kamu cerai sama dia. Aku menggeser kursi agar duduk makin dekat dengan Ica. Aku kangen, A. Kangen banget. Ia memeluk pinggang hingga kami tak berjarak, dan kepalanya bersandar di bahuku. Bahkan aku tak segan menciumnya yang pernah kumiliki dulu. Sangat merindukan saat seperti ini bersamanya. Ica juga tak menolak. Biasanya ia sangat menjaga harga diri. Berarti benar, pengaruh asihan itu sangat hebat, membuat lupa segalanya. Andai dia masih istriku, mungkin saat ini tak segan membawanya ke kamar dan memadu kasih. Tapi aku masih punya pikiran, dia tetap seorang wanita yang harus aku hargai, harus bersabar sampai urusan dengan suaminya selesai. Tak lama lagi dia akan kunikahi dan menjadi milikku sepenuhnya. Aa beresin kamar dulu ya, nanti adek istirahat. Tunggu di sini sebentar. Ia memegang tanganku, tampaknya tak mau berpisah. Aku membawanya ke kamar dan memintanya duduk saja, biar aku yang merapihkan tempat tidur untuknya. Ica mendekat dan melingkarkan pelukan di belakang. Tampaknya efek asihan itu sangat kuat, hingga ia tak mau jauh. Aku menghentikan aktivitas dan berbalik membalas pelukannya. Ia membuka kerudung, dan kini tampak rambut panjangnya terurai. Bukan itu saja, ia mengunci pintu dan sekali lagi memeluk dengan desahan manja. Bagaimana aku tak tergoda? Sekuat apapun aku bertahan, aku tak kuat. Apalagi sudah sejak lama dia aku nantikan. Perlahan tangannya menyentuh dadaku dan mulai membuka satu persatu kancing kemejaku. Jangan, Dek. Aku menahan gerakan tangannya yang hampir merampungkan membuka kancing bajuku. Kenapa? Bukannya juga kangen sama aku? Iya, tapi kita belum nikah. Nanti Rafka bisa menuntut kita kalau begini. Aku gak peduli, A. Dia gak ada di sini. Aku rindu A, gak kuat. Ia tak menggubris ucapanku dan meneruskan tindakannya. Ica tak pernah seperti ini. Benar-benar di bawah pengaruh sihir asihan yang begitu luar biasa. Selama aku jadi suaminya, ia cenderung malu-malu dan tak pernah bertingkah agresif begini. Sudah terlanjur banyak dosa. Mungkin hal ini juga tak mampu kuelakkan. Berusaha menolak pun rasanya sia-sia, karena Ica sendiri terus memaksa. Aku pun kalah dan membiarkan saja apa yang akan dia lakukan. Maafkan A sayang, tapi A janji akan tanggung jawab, bisikku dengan perasaan yang melayang. Ia terus membelai dan mencium tanpa jeda. Gamis yang ia kenakan tanpa diminta membukanya sendiri. Rafiq, buka pintu! Ngapain kalian di dalam, ah? Gedoran pintu dengan suara teriakan memanggil namaku dan terdengar sangat memekakan telinga. Kami yang baru saja hendak berlayar dikejutkan dengan teriakan itu. Ica serentak bangun dan menutup tubuhnya dengan selimut. Pakai bajunya, Dek. Aku mengambil gamis Ica yang tergolek di sudut kamar, sengaja dilempar oleh Ica tadi, lalu membantunya memakaikan kerudung. Sedangkan gedoran pintu kian kuat terdengar. Aku yang bertelanjang dada bergegas membuka pintu. Ngapain kalian, ha? Ibuku tampak marah dengan biji mata yang hampir keluar. Ica mau istirahat, Ma. Kalian itu sudah bercerai. Ngapain di kamar cuma berdua? Pintu juga dikunci. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Ma. Aku cuma temani Ica. Kamu keluar, Ica. Kalau tidak, aku seret kamu. Mama teriak memanggil Ica. Ma, biarkan Ica istirahat. Aku keluar kamar dan mengunci pintu dari luar agar Mama tak bisa masuk. Lihat kelakuan kamu, Rafiq. Kamu bawa perempuan pezina itu masuk rumah ini, terus dia goda kamu, dan sekarang kalian mau zina di rumah ini, ha? Mama tidak terima, Rafiq. Tidak rela rumah ini dipakai kalian untuk berzina. Aku minta maaf, Ma, tapi aku tidak akan lakukan itu. Aku tahu prinsip orang tuaku begitu kuat. Meski mereka tak terlalu lekat untuk urusan agama, tapi sangat menjaga harga diri keluarga agar tak menanggung malu dan jadi gunjingan masyarakat. Suruh dia pulang sekarang. Kalau tidak, Mama akan laporkan kalian ke ketua RT, biar kalian diarah keluar karena sudah zina di rumah ini. Mau kamu? Ancam Mama tegas.
Yang jelas mama begitu karena tak setuju aku bersama Ica. Enggak ma, kami gak zina. Aku cuma kangen sama Ica. Dan kami juga akan segera nikah, tolong ma. Kamu mau balikan lagi sama perempuan itu, Fik? Karena datang. Mungkin karena mendengar keributan di depan kamarku. Teh, aku mohon sekali ini saja. Biarkan aku bahagia sama Ica. Aku cinta sama dia. Teteh sama mama tahu sendiri. Aku kehilangan semangat waktu aku tahu kalau Ica tidak selingkuh. Dia perempuan baik-baik, ma. Perempuan baik-baik apa namanya? Datang ke rumah laki-laki yang bukan suaminya, diajak masuk ke kamar dan cuma berdua di dalam. Apa itu perempuan baik-baik? Aku nggak bisa jelaskan sama mama. Tapi aku mohon, terima Ica. Aku janji tidak bakal nyusahin. Kalau sudah nikah, aku akan mengontrak. Sama seperti waktu itu, waktu kami masih suami istri. Tolong ma. Aku mengiba, berharap kali ini mama mau mengerti dan menerima Ica. Terdengar pintu kamar diketuk dari dalam. Ica meminta keluar. Aku membuka pintu. Perempuan yang kucintai berlutut di depan mama dan kakakku. Ma, aku janji akan nurut selama di sini. Aku mohon biar aku nikah lagi sama Arofik, ma. Aku gak akan ngelawan semua perintah mama. Cak, jangan gini, Cak. Bangun sayang. Aku mengangkat tubuhnya agar berdiri. Mama dan Kak Ana saling tatap. Pasti terheran dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka menatap Ica yang menunduk di pelukanku. Mama seakan tak percaya. Ia memintaku agar bicara berdua. Itu beneran si Ica, mantan istri kamu? Tanya mama. Iya mah, dia Ica. Kenapa dia jadi nurut gitu? Karena dia sayang sama aku, mah. Aku minta mama terima dia. Ica gak akan melawan lagi, gak bakal bikin ribut lagi. Dia pasti nurut. Mama terdiam dan masih terlihat heran. Pasti keadaan ini membuatnya tak percaya, karena mama tahu bagaimana sikap Ica selama ini. Mereka sering adu mulut, tapi kali ini mantan istriku sangat nurut. Aku janji dia akan jadi menantu yang baik dan nurut sama mama. Kalau mama tetap gak suka, aku sama Ica gak akan tinggal di sini, mah. Tapi aku mohon, restui dan izinkan aku nikah lagi sama Ica, mah. Untuk beberapa saat tak ada jawaban, tapi mama tampak tak terlalu keras hati. Terus rencananya kapan kalian mau balikan? Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu, mah. Jadi untuk sementara, Ica tinggal di sini ya, mah. Mama belum tahu kalau Ica sudah menikah dan sekarang berstatus istri orang. Pasti mama akan mengamuk jika tahu semua itu. Terpaksa, aku merahasiakannya sampai semua selesai dan Ica tak ada hubungan lagi dengan Rafka. Tinggal di sini? Iya, ma. Kami tidak akan ngapa-ngapain sampai kami nikah. Mensusahkan saja, cetus mama. Ya sudah, sebelum kalian nikah lagi, Ica tidur di kamar si kembar saja. Ulas mamaku sambil melenggang meninggalkanku. Tampaknya ia mau membuka hati menerima Ica. Aku setuju bukan berarti ikhlas menerima dia jadi iparku lagi. Semua itu karena kamu, Ofik. Kamu yang minta. Aku cuma kasihan lihat kamu tiap hari murung, ungkap kakakku Wulan yang dari dulu sangat membenci Ica. Aku juga, asal kamu bilangin sama dia ya, selama tinggal di sini jangan suka ikut campur urusan ibadah orang. Dia sendiri aja masih suka zina. Udah gitu gak ada malu datang ke rumah laki-laki yang jadi mantan suami. Sudahlah teh, jangan ungkit lagi soal itu. Ica perempuan baik dan sekarang dia pasti nurut. Melihat Ica yang berubah dan mau nurut, mama dan kakakku tak lagi mempermasalahkan hubungan kami. Tinggal satu lagi urusan yang harus diselesaikan, yaitu agar Ica dan Rafka segera bercerai. Setelah itu tak ada lagi yang akan menghalangi kebahagiaan kami. Dan kita kembali ke sudut pandang dari Rafka. Tanpa pikir panjang, aku bangkit untuk rumah bapak mertua lagi. Harus mendiskusikan dulu soal ini. Tubuh yang masih kurang nyaman tak kupedulikan. Yang bermain di pikiran hanya Ica. Berharap kali ini ada kepastian tentang keberadaannya. Sebelum mertuaku itu keburu berangkat kerja, aku menelpon Diar untuk memastikan dan mengabarkan akan kedatanganku. Iya, bapak tunggu. Ada yang mau bapak omongin juga sama kamu, ucap bapak dari ujung talian. Bapak hari ini gak dagang?
Enggak, bapak mau ajak kamu cari si Neng. Mertuaku itu juga beberapa kali menelpon menanyakan kabar anaknya selama 2 hari ini. Tapi belum ada jawaban berarti yang bisa aku berikan. Alhamdulillah, kalau gitu aku kesana sekarang, Pak. Mengambil jaket untuk menutup tubuh yang terasa dingin, memakai sarung tangan hitam yang biasa dipakai karena tubuh masih menggigil, meriang. Segera keluar dan mengeluarkan motor, lalu mengunci pintu. Mesin dinyalakan untuk memanaskan. Tengah memakai helm, terdengar suara pintu pagar ada yang membuka. Aku menoleh. Dia lagi? Ada urusan apa lagi perempuan itu datang? Mau kemana, Kang? Sapanya semakin mendekat. Ada urusan apa datang ke sini? Tanyaku datar. Waktu jatuh dari motor Akang baik-baik saja kan? Maaf, aku baru bisa jenguk sekarang. Aku ngerasa bersalah, nyebrang gak lihat-lihat. Perempuan itu berbahasa basi dan berdiri tepat di hadapan. Kepalaku yang terasa pusing makin pusing ketika menghidu bau minyak wangi yang menyengat. Memang waktu jatuh, terdapat beberapa luka di sikut kaki dan tanganku. Tapi tak dirasa, membiarkannya saja. Luka hatiku saat ini lebih parah dari luka zahir. Aku sibuk, mau keluar ada urusan, jadi kamu pulang saja, tuturku tanpa basa-basi. Dia semakin rapat. Aku cuma ingin tahu sehebat apa dirimu. Tiupan lembut terasa menyapu wajah. Tanganku mengepal. Sudah sangat muak dengan perbuatannya. Bisa saja Ica juga terpengaruh dengan kedengkian yang ia tanam. Sadarlah, perbuatan kamu itu termasuk syirik. Dan apa kamu tahu, dosa syirik itu tidak akan diampuni? Bertobatlah sebelum terlambat, Kenanga, lirihku. Maksud Akang apa? Ia memegang lenganku. Pergelangan tangannya kuraih, lalu membaca ayat yang sudah biasa ku amalkan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian melanjutkan dengan bacaan lain sebagai penolak sihir dan kedoliman. Tak ada lagi tempat bergantung selain pada Rob yang maha bijaksana. Memohon agar diri selalu dibentengi dari perbuatan dengki manusia-manusia yang berbuat syirik. Perempuan itu memekik sambil menepis kasar tanganku. Ia mundur beberapa langkah. Seketika tampak wajahnya yang terlihat sangat rupawan itu berubah lain. Ia tampak hitam, kumal, jauh dari kata cantik. Mungkin itu wujud aslinya yang baru bisa kulihat. Ternyata benar selama ini dia menggunakan asihan pemikat, juga agar wajahnya terlihat indah di mata orang lain. Pulanglah, jangan ganggu rumah tangga kami. Kamu salah orang. Kenanga menatapku nyalang. Aku suka sama Akang. Aku ingin jadi istri Akang. Aku sudah punya istri dan aku bukan orang kaya. Aku gak peduli. Aku suka sama Akang. Dia kukuh. Aku juga bisa lihat wajah kamu yang asli. Apa? Matanya membulat besar, seakan tak percaya dengan kata-kataku. Aku bilang, aku bisa lihat wajah kamu yang asli. Jadi pemikat yang kamu pakai tidak ada gunanya untukku. Cetusku agak tegas. Kenanga memegang pipi, meraba wajahnya, lalu mengambil cermin dari tas yang ia tenteng di pundak, mengernyitkan alis, seperti masih merasa aneh mendengar ucapanku. Perlahan ia mundur membuka pagar dan berlalu setengah berlari. Aku melepas nafas kesal. Apa yang sebenarnya dia incar dariku? Aku bukanlah orang kaya seperti yang ia pikir. Hanya orang biasa yang berjuang untuk hidup, tak memiliki harta yang berlimpah atau apapun yang bisa ia manfaatkan. Sebelum Mama meninggal, ia pernah mengatakan kalau kontrak pernikahanku dengan jin itu terjadi seumur hidup, pemutusnya adalah kematianku sendiri. Selama itu pula aku tak akan tertarik pada wanita manapun. Ternyata Ica mampu melerai ikatan itu, tapi hanya dia. Tak ada yang membuatku tertarik selain dari dirinya. Bisa saja karena Ica merupakan yang terpilih, hingga jin yang menikahiku tak mampu mengelabui penglihatanku terhadap Ica. Sebab itu pula rasa sayang sangat kuat untuknya, karena hingga detik ini hanya dia yang mampu menghadirkan rasa dan akan tetap memperjuangkan agar tetap menjadi milikku sampai kapanpun. Semoga saja setelah ini Kenanga tak datang lagi mengganggu rumah tanggaku, juga rumah tangga orang. Semoga dia sadar dengan perbuatannya. Aku bergegas menaiki motor.
Gara-gara perempuan itu, pergi ke rumah bapak harus terkendala. Motor pun melaju kencang menuju rumah mertuaku. Bapak dan Diar sudah menunggu di depan rumah. Langsung saja kami duduk di amben untuk membahas soal Ica. "Nak Rafka, kenapa wajahnya pucat begitu? Kamu sakit?" tanya ibu yang baru menyuguhkan minuman hangat. "Cuma meriang bu, gak apa-apa. Jangan terlalu memaksakan, kalau sakit istirahat. Biar bapak sama Diar yang cari si Neng," ulas bapak mertuaku. "Kurang tidur aja pak, jadi gak enak badan. Tapi beneran gak apa-apa kok, aku harus ikut cari Ica." "Baiklah. Jadi gini, ada yang ingin bapak sampaikan," ucap mertuaku memulai pembicaraan. "Semalam bapak mimpi didatangi kakek buyutnya si Neng. Katanya anak bapak terkena pengaruh pelet yang cukup kuat." Tutur bapak. "Pelet? Maksud bapak asihan pemikat pak?" Yang aku ingat adalah kenanga. Terpikir kalau itu sihir agar ia tunduk dan mengizinkan aku menikahi perempuan itu. Sama seperti istri Mang Kasim, bukan pelet untuk memikat. Iya, awalnya bapak anggap itu cuma mimpi. Bapak ini sama kayak si Neng, gak percaya namanya mimpi. Tapi waktu subuh bapak bangun, ada sosok sang penjaga di luar. Jadi bapak mikir kalau malam itu bukan cuma mimpi biasa. Apalagi si Neng juga hilang. Makanya bapak mikir, bisa saja bener si Neng kena pelet. Tapi siapa yang pelet Ica pak? Bapak sebenarnya kurang yakin. Tapi baru inget waktu itu Rofik datang ke rumah. "Hah? Rofik datang ke sini? Kapan pak?" "Waktu si Neng diperiksa ke dokter. Nah itu, sebelumnya Rofik datang. Bapak gak cerita sama kamu karena rasanya gak perlu. Bapak mikirnya dia berkunjung itu mau silaturahmi saja sama bapak. Si Neng juga pasti mikirnya gitu." Ada rasa kecewa juga mendengar ucapan bapak karena merahasiakan kedatangan Rofik. Apa jangan-jangan firasat aku juga benar pak? Ica pernah sebut nama Rofik dan bilang kalau dia mau ikut sama laki-laki itu. "Bisa saja," jawab mertuaku. "Bu, apa permen itu masih ada?" tanya bapak sambil memandang ke arah istrinya. "Sebentar ibu ambil, rasanya masih ada 2 biji sisa." Ibu bangkit menuju rumah. Kembali lagi membawa bungkusan plastik transparan yang berisi 2 biji permen warna coklat gelap. "Ada apa pak? Kalau buah-buahnya dihabiskan sama si Teteh. Katanya mual waktu itu." Bungkusan itu diserahkan pada bapak. "Ini bapak curiga Rofik pakai ini untuk pikat si Neng. Bukan cuma bawa ini, tapi buah-buahan juga dan sempat dimakan sama si Neng." Mertuaku itu menyodorkan plastik berisi sisa permen itu padaku. Ternyata benar. Pantas saja Ica berubah secepat itu. Gigiku gemeratuk menahan marah. "Apa kita susul ke sana sekarang pak?" ajakku tak sabar. "Sabar dulu, ini baru sangkaan. Belum tentu juga benar. Jangan terburu-buru." Meski hati tak mampu menahan, tapi sekuat hati berusaha mendengar ucapan bapak. Walaupun ingin segera mendapat kepastian, berharap Ica segera ditemukan. Tapi pikiran tenang harus diutamakan untuk saat ini. Bukannya Ica ada sang penjaga, tapi kenapa dia bisa terkena pelet pak? Tanyaku penasaran. Entahlah, seperti berharap pada makhluk itu, sedangkan sudah jelas kalau itu salah dan termasuk syirik. Astagfirullah. Sang penjaga itu gak bisa melindungi si Neng sepenuhnya karena anak bapak bukan tuan. Bapak tidak izinkan si Neng punya ikatan sama makhluk itu. Malah bapak heran, sang penjaga tetap bisa berada di sisi si Neng, padahal sudah bapak bentengi dan memutus hubungan dengan mereka. Terang bapak menjeda ucapannya. "Apa masih ingat waktu si Neng keguguran?" Aku mengangguk dan ingat kejadian itu. Nah, itu tandanya dia masih bisa dicelakai makhluk lain karena anak bapak cuma orang biasa. Dan sang penjaga melindungi si Neng itu di luar pengetahuan. Karena sebenarnya hal itu gak seharusnya. Setahu bapak, sang penjaga akan menjaga tuannya kalau dia sudah dipertuan. Sudah ada ikatan perjanjian. Maka wajar kalau si Neng masih bisa kena sihir atau pelet. Sekuat apapun pegangan, jin akan mencari hari di mana seseorang itu lengah dan apes. Makanya kita wajib berzikir tiap saat, memohon perlindungan. "Iya pak, aku ngerti." Aku menunduk, sadar bahwa istriku adalah manusia biasa yang kadang lengah dan lupa.
Sebagai suami, aku sering memperingatkan agar ia selalu berzikir. Tapi itulah hakikatnya manusia, terkena sifat lupa dan lalai. Kalau gitu, agak siang kita ke rumah Rafiq untuk memastikan. Saran bapak kemudian, aku pergi sekarang saja ya pak, pintaku sudah tak mampu menunggu. Bersambung, akankah Rafka langsung ke rumahnya Rafiq dan akan melawan dan melepas pelet yang dikirimkan Rafiq kepada Ica melalui dukun setan belek? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah sejauh ini menyimak kisah ini di sini, dan tentunya terima kasih untuk Kak Aisyah Z Sakila. Pada mampir ke akun KBM-nya beliau ya, nanti linknya ada di deskripsi. Fakta Sejarah pamit, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.